Halo semua, perkenalkan nama saya Ninyaman Esther Yvonne Trivena, akuntansi B semester 4 pada bab 7 yaitu tentang prosedur transaksi. Di dalam bab ini akan disajikan prosedur transaksi pokok dalam kegiatan operasional perusahaan, yaitu yang pertama ada penerimaan kas atau bank, yang kedua ada prosedur pengeluaran kas atau bank, yang ketiga prosedur penjualan, dan yang keempat ada prosedur pembelian. Yang pertama, prosedur penerimaan kas atau bank, yaitu formulir digunakan adalah formulir nomor 2 dengan formulir bukti bank masuk atau BBM. Meskipun yang diterima adalah uang tunai, bila BBM membuat warkat bank yang sudah jatuh tempo, maka harus ditulis dengan jelas jenis warkat banknya, nomor warkat bank, nama bank yang mengeluarkan warkat, jatuh tempo warkat, jumlah nominal yang tertulis dalam warkat, nama dan alamat penyetor warkat, dan tujuan. Yang kedua ada prosedur pengeluaran kas. Prosedur pengeluaran kas atau bank menggunakan formulir nomor 1, 4, 5, dan 3, nomor 3 dan 7. Semua transaksi perusahaan mengenai pengeluaran uang tunai dan warkat bank dicatat dengan menggunakan prosedur ini. Hal ini disebabkan pilihan pengelolaan kas perusahaan berdasarkan pada metode Intrasfood. Yang ketiga, ada rekonsiliasi bank dan opname kas. Setiap media rekonsiliasi bank adalah laporan rekening koran yang dikirim bank kepada perusahaan tiap awal bulan berikutnya di buku tabungan. Opname kas adalah perhitungan fisik kas yang terdapat di perusahaan. Namun kas harus dirinci sesuai dengan kondisi fisik uang tunai dan di perusahaan seperti tertera dalam formulir 14 dan 15. Yang keempat, prosedur pengakuan pendapatan. Pendapatan resensan yang dimaksud pendapatan pada perusahaan real estate adalah penjualan produk properti yang menjadi usaha pokok perusahaan, yaitu penjualan rumah, penjualan rumah ruko, rumah usaha, rumah kantor, dan lain-lain termasuk KSB, kafling siap bangun. Dan yang selanjutnya ada SR tersebut mencatat hal-hal nama dan alamat pesanan, kode proyek pengembangan real estate, tipe luas tanah dan bangunan yang dipesan, kelebihan tanah, harga, diskon, uang muka, lama dan besarnya cicilan UM, hak dan kewajiban pesanan, serta syarat dan ketentuan. Selanjutnya, yang B ada pendapatan rumah sakit. Pendapatan rumah sakit yang dimaksud pendapatan di sini adalah pendapatan dari sewa ruang perawat dan pendapatan dari jasa perawatan medik atau dokter perawat dan bidan. Dan selanjutnya ada prosedur pembelian. Prosedur pembelian ini dipakai untuk mengatur semua transaksi pembelian perusahaan termasuk pembelian tanah, aktiva tetap, bahan bangunan, alat tulis kantor, dan lain-lain pembelian. Dalam prosedur pembelian ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian order pembelian, penerimaan barang, dan pembayaran. Dalam order pembelian, prosedur order pembelian dimulai saat bagian yang memerlukan suatu barang atau pemakai membuat surat pesanan atau PSB yang ditunjukkan kepada bagian gudang. Yang selanjutnya ada penerimaan barang. Dalam prosedur penerimaan barang yang telah dipesan sebelumnya dimulai pada saat barang telah sampai di gudang perusahaan. BPB adalah entry point penambahan stok dengan mencetak tambahan unit barang ke kartu stok gudang. BPB juga merupakan media pengakuan utang dagang bila pembelian dilakukan secara kredit. Dan selanjutnya ada tagihan pembayaran. Dan tagihan pembayaran bila telah jatuh tempo akan mengikuti prosedur pengeluaran kas atau bank. Saat utang dagang jatuh tempo, pemasok akan mengirim faktur ke bagian pembelian dan berisi jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehubungan dengan OP dan BPB yang telah dikirim oleh perusahaan kepada pemasok beberapa hari yang lalu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.